Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi dari aplikasi transaksi laundry. Di sini sudah muncul halaman login. Ada inputan nama user dan kata sandi. Di sini ada tombol tutup, batal, dan masuk. Kita coba untuk masuk ke halaman login ke aplikasi, gunakan username admin dan password, kemudian klik masuk. Untuk tombol batal digunakan untuk menghapus inputan, tutup untuk digunakan untuk menutup aplikasi. Kemudian kita akan masuk ke aplikasi. Ini adalah tampilan dari menu utama yang terdiri dari beberapa menu. Ada menu file, menu master, menu transaksi, menu laporan, dan keluar. Menu file terdiri dari 3, yaitu ganti password, logout, dan keluar. Menu master terdiri atas pelanggan, pewangi, jasa, dan petugas. Menu transaksi terdiri atas orderan cucian masuk dan cucian keluar. Menu laporan terdiri dari data pelanggan, data jasa, orderan cucian masuk, dan cucian keluar. Kemudian ada tombol keluar. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang menu file. Menu file terdiri atas 3, yaitu ganti password, logout, dan keluar. Untuk ganti password digunakan untuk mengganti password akun yang sedang login. Misalkan tadi saya menggunakan login admin, kita ganti sandinya, yang sandi sebelumnya adalah admin. Sandi barunya kemudian ditekan enter ya. Sandi barunya kita kasih admin 123. Kemudian enter lagi, konfirmasi sandi admin 123. Kemudian klik simpan, dia akan terganti. Untuk batal ini untuk menghapus inputan yang sudah kita isi. Klik simpan. Yakin mengganti password, kemudian klik yes. Oke, password sudah terganti. Logout ini digunakan untuk keluar dari aplikasi dan akan kembali ke menu login. Keluar yaitu digunakan untuk keluar dari aplikasi. Kita coba logout, kemudian kita menggunakan password baru. Kita gunakan password baru. Jika menggunakan password lama, dia akan salah. Username dan password salah. Kemudian kita gunakan password yang baru, yaitu admin 123. Oke, dia langsung masuk ke menu admin. Di sini saya akan menjelaskan tentang data master. Terdapat 4 data, yaitu data petugas, data pelanggan, data pewangi, dan jasa. Data yang pertama yaitu data petugas. Dalam data petugas, terdapat 4 inputan, yaitu yang pertama ada kode, kemudian nama, kemudian kata sandi, dan yang terakhir status. Terdapat juga 4 tombol aksi. Yang pertama simpan, yang kedua hapus, yang ketiga batal, dan yang terakhir tutup. Terdapat juga kolom pencarian data. Kemudian di sini saya akan mempraktekkan pengisian data petugas. Kita masukkan terlebih dahulu kodenya. Di bawah sudah ada contoh datanya. Namanya kita kasih nama Yuni. Statusnya yaitu admin dan kasir. Kita pilih admin, kemudian kita simpan. Di bawah akan muncul kodenya dan yang bernama Yuni, passwordnya, kemudian statusnya sebagai admin. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cara menghapus data yang sudah tersimpan di bawah. Kita masukkan kodenya. Kemudian tekan enter untuk melanjutkan. Kita akan menghapus data dari Sofyan.
klik hapus, yes, dan data akan terhapus. Yang ketiga, ada tombol batal yang digunakan untuk membatalkan pengisian. Dan yang terakhir, tutup. Kemudian ada data pelanggan yang kedua. Kita masukkan kodenya. Maaf, dalam data pelanggan terdapat 5 inputan. Yang pertama kode, kemudian yang kedua ada nama, yang ketiga alamat, yang keempat ada nomor telepon, dan yang terakhir ada status. Selain itu juga terdapat 4 tombol aksi. Yang pertama ada simpan, kemudian batal, kemudian ubah, dan yang terakhir ada hapus. Tidak lupa juga ada kolom pencarian nama pelanggan. Kemudian kita isikan kodenya. Kemudian alamatnya, nomor teleponnya yang bisa dihubungin, statusnya ada 2, yang pertama umum dan langganan. Kita isi langganan. Kemudian kita simpan. Muncullah di bawah namanya, kodenya, kemudian ada nama pelanggannya Baco, alamatnya Dinang, dan ada nomor teleponnya. Serta statusnya dia sebagai langganan. Kemudian kita coba tombol ubah. Kita masukkan kodenya. Kemudian tekan enter untuk melanjutkan. Data ditemukan. Kita ambil data dari Nina Ningsih, kemudian akan kita rubah menjadi Nina. Kemudian klik ubah, dan dia akan terubah di bawah. Kemudian kita coba untuk tombol hapus. Kita masukkan lagi kodenya. Kemudian tekan enter. Datanya telah ditemukan. Kita akan menghapus data dari Dina Puspita. Klik hapus. Yes, akan terhapus. Kemudian yang ketiga ada data pewangi. Di sini sudah terdapat di bawah ada 4 data pewangi. Kita akan menambahkan lagi 1 data pewangi. Kita akan menambahkan jenis jenis pewanginya Sakura. Kemudian kita klik simpan. Akan tertambah nama pewanginya di bawah. Kemudian kita coba untuk tombol hapus. Kita akan menghapus melati. Lalu tekan enter. Datanya ditemukan. Kemudian klik hapus. Datanya sudah terhapus. Kemudian ada kolom pencarian data pewangi. Kita masukkan misalkan mawar, dan dia akan muncul dengan sendirinya. Kemudian ada lavender, onyx, dan sakura. Kemudian yang terakhir ada data jasa. Data jasa terdapat 4 inputan. Yang pertama ada kode jasa, kemudian ada nama, kemudian satuan, dan yang terakhir harga. Selain itu terdapat 4 tombol aksi. Yang pertama ada simpan, batal, ubah, dan hapus. Selain itu juga terdapat pencarian data berdasarkan nama barang atau kode barang. Kita coba masukkan kode jasanya.
Kita masukkan namanya cuci kering. Satuannya kita isi kilo, kemudian harganya kita isi 7.000. Kemudian klik and simpan. Datanya akan tersimpan dan tertambah di bawah. Kemudian kita coba untuk tombol ubah. Kemudian kita masukkan kode jasanya, kita masukkan dry cleaning jas. Datanya ditemukan, kita ubah misalkan menjadi data dry cleaning saja. Kemudian klik ubah, namanya akan terubah menjadi dry cleaning. Kita coba lagi untuk tombol hapus. Kita masukkan kodenya lagi. Kemudian tekan enter. Datanya telah ditemukan. Dan kita coba klik hapus. Yes. Datanya terhapus. Kemudian di bawah ada, kita coba untuk mengisi kolom pencarian data melalui kode barang. Kita masukkan kodenya, cuci setrika CS01. Ke menu admin. Kemudian kita menuju ke order cucian masuk di menu transaksi. Di sini kita akan menambahkan data pelanggan yang mengorder cucian. Di sini ada inputan nomor order yang otomatis dari sistem, kemudian ada kode pelanggan, ada daftar pelanggan, tanggal, pewangi, tanggal rencana selesai, dan jumlah pakaian. Di sini juga ada tabel yang terisi dari kode jasa, nama jasa, satuan, harga, jumlah, dan subtotal. Di sini ada tombol untuk melihat kode jasa yang sudah kita inputkan di sebelumnya. Ada tombol simpan untuk menyimpan data yang sudah diinput, tombol batal untuk membatalkan pengisian, kemudian tombol tutup untuk menutup form order cucian. Kemudian kita akan masukkan daftar pelanggan. Klik daftar pelanggan, kemudian bahasanya double klik sebelah kiri untuk pelanggan. Jadi misalkan kita mau masukkan pelanggan Sofyan yang sudah ada datanya, 03 Sofyan, alamat Nanang, nomor telepon 822 sekian-sekian, dan status pelanggan umum. Klik dua kali di sebelah kiri. Nah, dia akan langsung otomatis terisi kode pelanggannya, nama, alamatnya. Nah, ini tanggal hari ini, tanggal rencana selesai misalkan 3 hari dari sekarang, 22, 23, 24. Kita taruh di sini. Di sini jenis pewanginya kita pilih misalkan mau lavender. Kemudian klik simpan, akan muncul data seperti ini. Ini untuk cetak form dari cetak nota order. Kemudian ini bisa dicetak untuk dikasih ke pelanggan. Sini ada tombol print, sini ada refresh, dan di sini ada copy. Sampai dengan ini data sudah berhasil disimpan dan tersimpan di aplikasi. Kemudian kita klik tutup. Kemudian kita masuk ke menu order cucian keluar. Sini digunakan untuk jika pelanggan ingin mengambil orderan cucian yang sudah selesai. Misalkan nomor order kita di sini, cari daftar order. Misalkan ini. Double klik misalkan yang terakhir tadi Sofyan ini. Kita klik saja 2 kali. Klik 2 kali di pinggir. Oke, dia sudah muncul. Nomor ordernya sekian, pelanggan P003 atas nama Sofyan, tanggal ordernya tanggal 22 bulan 7, tanggal rencana selesai tanggal 24 bulan 7, pewangi lavender, jumlah pakaian 25 dengan subtotal 40.000. Di sini ada tombol simpan, batal,
tutup dan hapus. Batal ini digunakan untuk membatalkan transaksi cucian keluar yang sudah kita inputkan. Tutup untuk menutup form transaksi cucian keluar. Sini ada inputan dibayar dan ada kembali. Kemudian misalkan kita membayar 50, otomatis kembalinya akan 10.000 dari 40.000. Kita tekan enter saja, ya otomatis terhitung. Sini sudah ada kembali 10.000. Kemudian di sini ada tombol simpan yang sudah aktif. Kita klik simpan, otomatis akan menampilkan nota transaksi cucian keluar, yaitu ini bukti bahwa cucian sudah dibayar dan sudah diambil oleh pelanggan. Kemudian kita klik close saja. Kemudian ini ditutup. Kemudian kita masuk ke menu laporan. Oke, kita masuk ke menu laporan. Di sini ada data pelanggan, data jasa, data cucian masuk, cucian keluar. Di sini saya akan menampilkan laporan order cucian masuk. Akan tampil menu cetak laporan order yang ada pilihan cetak laporan semuanya, cetak laporan cucian yang belum diambil, cucian yang sudah diambil, laporan per nomor order, dan laporan per periode atau per tanggal. Sini pertama saya akan menampilkan laporan untuk keseluruhan. Pilih semua, kemudian klik cetak. Ini adalah tampilan semua transaksi yang ada. Oke, kemudian ini bisa di print langsung untuk dijadikan laporan data order. Kemudian di sini kita menampilkan cucian yang belum diambil, kemudian klik cetak. Nah, di sini akan tampil semua yang belum diambil. Kemudian di sini yang sudah diambil, kemudian klik cetak. Ini adalah data yang sudah diambil. Oke. Di sini ada per nomor order. Misalkan kita order yang ini, kita cetak, dia akan tampil satu saja yang termasuk dari nomor order tersebut. Kemudian ada per periode, ini per tanggal, dia akan menampilkan, misalkan kita ingin menampilkan dari tanggal 1 bulan 7 sampai tanggal 31 bulan 7. Misalkan kita mau periode bulan Juli saja, ini dipilih aja tanggalnya. Misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal hari ini tanggal 22. Misalkan klik cetak, dia akan menampilkan yang hanya bulan 7 saja. Jadi di luar dari tanggal yang ditentukan itu tidak akan muncul laporannya. Oke. Kemudian kita masuk ke laporan cucian keluar. Di sini ada 5 juga pilihan, yaitu laporan semuanya yang secara detail, ada yang rekapan, kemudian per transaksi, per periode yang detail, dan per periode yang rekap. Ini kita akan menampilkan cucian keluar untuk semua yang detail. Ini hasil dari yang sudah di cucian keluar transaksinya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 transaksi. Kemudian kita akan menampilkan laporan berdasarkan rekapan semuanya. Nah, rekapan semuanya itu seperti ini. Jadi ada tanggal transaksi, ada nomor, ada tanggal order, nomor order, nama pelanggan, dan jumlahnya. Mungkin laporan ini yang akan menjadikan patokan untuk perhitungan jumlah biaya yang kita terima, karena ada di sini ada total dari keseluruhan. Oke, kemudian di close. Di sini ada per transaksi. Misalkan kita ingin menampilkan hanya transaksi yang 2007-21-0001 cetak, dia akan menampilkan yang ini 2007-21-001. Oke. Nah, ini yang sudah keluar. Jadi ada bahasanya di sini dibayar 30.000, kembalinya 2.000. Oke. Kemudian per periode. Di sini per periode, per rekap ada dari per periode detailnya, misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 22 cetak. Ini per periode cucian yang keluar.
Kemudian yang rekapnya juga bisa dari tanggal 1 Juli sampai 22 Juli cetak. Nah, di sini yang rekapannya, jadi langsung rekapan saja, jadi tidak secara detail, langsung yang tertera cuma hanya tanggal, nomor transaksi, tanggal order, nomor pelanggan, dan jumlah, dan ada total pendapatan. Ini di close. Oke, mungkin dari saya, dari penjelasan demonstrasi aplikasi ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.